Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 959. Apa? Teguh membelalakan mata karena tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Apakah Rina berencana tidur bersamanya? Mengenai hal ini, selain dari terakhir kali saat dia diracuni oleh Dewa Perang Kedua yang membuat Teguh lepas kendali dan memerkosa putri negara Bosiga, Siana, Teguh tidak pernah tidur dengan wanita lain. Ayo, ketika Teguh masih termangu, Rina sudah menarik lengannya dan membawanya masuk ke kamar. Brak. Setelah memasuki kamar, Rina menutup pintunya menggunakan kaki panjang miliknya. Gerakan itu, setidaknya butuh waktu lama untuk melatihnya. Rina, kamu serius? Teguh tiba-tiba berkata seperti itu. Wajah cantik Rina merona merah, lalu menengadahkan wajah dan membusungkan dadanya sembari menatap Teguh dengan penuh cinta. Apa menurutmu, aku sedang bercanda? Tanyanya. Teguh kebingungan. Apakah ini ujian untuk seorang kader veteran? Kader mana yang mampu bertahan dari ujian seperti ini? Saat mengatakan itu, Rina terus-menerus mendekat ke arah Teguh, bahkan mendorong dirinya sampai ke pinggir kasur. Teguh tersadar dan enggan membiarkan situasinya makin runyam. Kalau sampai malam ini terjadi hal yang tidak-tidak, dialah yang harus bertanggung jawab. Teguh mengulurkan kedua tangannya untuk menahan Rina dan mendorongnya sembari berkata, "Rina, tenanglah." Namun, Rina yang sudah mengetahui apa yang akan dia katakan, langsung mengulurkan tangannya dan menutup bibir Teguh dengan jarinya. "Jangan katakan apapun, dengarkan aku." Tak ada jalan kabur lagi bagi Teguh. Dia hanya bisa pasrah dan membiarkan Rina berbicara. "Sayang." Rina menatap Teguh penuh kasih sayang sambil berkata tulus, "Beri aku kesempatan lagi." Teguh hendak menjawab, tetapi lagi-lagi dihentikan oleh Rina. "Kita ini adalah pasutri. Pernikahan ini merupakan perjodohan yang diatur oleh kakek dan gurumu. Kamu juga pernah menembakku di depan umum dan memakaikan cincin berlian bulan memadu bintang ini." Rina mengulurkan tangannya, berusaha menunjukkan cincin di jari tengahnya seraya mengatakan hal tersebut. "Cincin berlian bulan memadu bintang, tak diragukan lagi. Kamu tahu, sejak kamu meninggalkanku dan pergi ke wilayah barat, cincin ini menjadi satu-satunya jimatku. Di setiap malam yang sunyi, di setiap bulan purnama bersinar, aku pasti akan mengeluarkan cincin ini dan teringat perkataanmu padaku. Cintaku hanyalah untukmu. Kita bersama di bawah cahaya rembulan terang. Kita bersama ketika indahnya lampu kota menyinari. Kita bersama melewati berbagai musim. Kita sama-sama berteduh dari terpaan hujan di Gunung Barat. Manusia menjalani perjalanan yang panjang dan berliku-liku, mencintai seseorang dengan sepenuh hati tanpa bisa berpaling. Semua perkataan itu terukir dalam hatiku, yang selalu kuingat dikala kesepian. Kata-katamu itu menguatkanku dan memberi aku harapan. Oleh karena itu, ketika sampai di titik ini, wajah Rina merona. "Sayang, cintailah diriku," serunya cukup lantang. Mendengar ungkapan penuh cinta dan godaan, membuat Teguh terjebak dalam kenangan. Jika menyampingkan fakta Rina yang sering merasa benar sendiri, Rina adalah seseorang yang baik dan tulus meski sering bersikap dingin kepada Teguh, bahkan banyak ikut serta membelanya. Terutama saat mendengar kabar simpang siur tentang kematian dirinya, Rina masih memantapkan diri untuk bergabung dalam program santunan keluarga martir di kota Senggigi. Benar-benar patut dihargai. Namun, meski mereka berdua memiliki rasa satu sama lain, mendadak tidur bersama dengan cara tak lazim seperti ini tentu saja bukanlah hal yang baik. Teguh selalu merasa tak nyaman. "Rina." Setelah memikirkannya, Teguh menoleh ke Rina dan serba salah ketika angkat bicara, "Tolong beri sedikit waktu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya." Lalu menanggapi masalah perasaan ini. "Setiap saat, kamu selalu bilang begitu. Kali ini, Rina sudah membulatkan tekad." Bab 960. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Memberanikan dirinya, setelah menyela perkataan Teguh, Rina langsung mendorong Teguh yang terkesiap ke atas ranjang. Kemudian, Rina menempelkan bibir merahnya yang seksi dengan bibir milik Teguh. Perasaan ini
Sungguh lembut. Pikiran Teguh tiba-tiba menjadi kosong. Sejak kejadian Siana waktu itu, dia serasa bertindak sebagai pembuka pintu menuju dunia baru hingga merasa sangat mudah terangsang. Terutama ketika melakukan kultivasi ganda bersama Sena, dorongan ini makin kuat dan sulit dikendalikan. Saat ini, Rina menggodanya dan menindihnya di atas kasur layaknya seekor cumi-cumi. Dia sudah tak bisa mengendalikan naluriahnya lagi. Teguh langsung membalikkan tubuh Rina dan mengendalikan situasi, saat tengah malam. Cahaya rembulan bersinar terang dan bintang-bintang berkilauan. Cahaya bulan dan bintang menyatu, bagai dua insan tengah bercumbu, tak bisa dipisahkan. Embusan angin sepoi-sepoi, menggerakkan awan di langit. Sementara itu, keesokan harinya, Teguh bangun pagi-pagi dengan kondisi amat segar bugar. Namun, saat merasakan kehadiran tubuh harum nan lembut bagai kucing, Teguh langsung tersenyum pahit. Pada akhirnya, kader veteran pun tak mampu menahan ujian ini. Tak boleh sampai lengah lagi. Teguh melepas pelukan Rina, lalu hati-hati menyelimutinya dan bersiap untuk pergi. Tak disangka, usai mengenakan baju, ada tangan dari balik selimut yang menahannya. Rina juga terbangun, sayang. Kamu mau kemana? Suara Rina terdengar lembut dan halus. Teguh, yang melihatnya sudah terbangun, langsung berkata, aku berencana mengunjungi rumah keluarga martir sekali lagi, lalu pergi ke grup Bumi Langit dan bertanya pada Kelly soal ada atau enggaknya dana santunan. Oke. Kalau gitu, aku akan bangun juga. Kemudian, Rina bangun dan hendak mengenakan pakaian. Saat turun dari ranjang, Rina tersandung dan hampir terjatuh. Untung saja Teguh menahannya. Kamu nggak apa-apa. Wajah Rina seketika merona merah dan menatapnya dengan sinis, lalu mengambek dengan nada manja, bisa-bisanya kamu tanya begitu. Bukannya ini karena kamu semalam. Teguh sontak tersipu malu, sepertinya begitu. Namun, dia tak bisa menyalahkan diri sendiri saja atas kejadian ini. Lagi pula, siapa suruh terus-menerus menggodanya. Kejadian ini ibarat bermain dengan api. Bagaimanapun juga, Rina belum berpengalaman. Karena itu, Teguh berkata penuh perhatian, istirahatlah dan bangun agak siang. Nggak bisa. Rina menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, aku harus segera pergi ke perusahaan dan mengkoordinir pembelian bahan obat. Aku nggak bisa tenang kalau harus menyerahkan urusan ini ke orang lain. Ketika Teguh melihat Rina yang begitu peduli dengan urusannya, membuat kegelisahan di hatinya berkurang. Oke, silakan kalau gitu. Lantas, keduanya bergantian menggunakan kamar mandi. Karena Rina mandi dengan waktu yang agak lama, Teguh keluar lebih dulu dari Bahari Indah. Pak Teguh, sekretaris Kelly yang baru pun sudah menunggu. Ini adalah sertifikat rumah yang disiapkan oleh Bu Kelly. Silakan Anda lihat. Teguh mengangguk, lalu mengambil sertifikat tersebut. Wandra sudah rela berkorban untuk negara, maka pasangan suami istri Jain harus memperoleh kompensasi yang pantas. Semalaman, Teguh sudah menyiapkan rumah untuk mereka secara khusus kemudian. Teguh memindai kode Kiyoda dan pergi ke kediaman Jain Kal. Saat baru tiba di halaman rumah, Teguh justru mendengar suara kasar Yumi. Cepat berikan uangnya, hardik Yumi. Anak tertua kalian, kan sudah mati, jadi uang itu ditinggalkan untukku. Lebih baik diberikan sekarang, nggak ada gunanya juga menyimpannya. Teguh mengernyitkan kening seraya mempercepat langkahnya. Bab 961. Di dalam rumah. Jain berkata dengan sedih, Yumi, 20 juta yang kuberi kemarin merupakan tabungan ayah dan ibu. Sekarang, kita nggak punya uang sama sekali. Zania juga angkat suara dengan nada pilu, Yumi, kamu sudah menghabiskan uang 20 juta itu. Yumi langsung merasa jengkel. Lantas, Yumi menatap kedua orang tuanya dan berkata, kalian sudah hidup cukup lama, tapi cuma punya tabungan 20 juta. Bukankah hidup panjang kalian sia-sia? Aku belum pernah melihat orang tua sepayah kalian, cuy. Perkataannya itu benar-benar kasar. Ketika mendengar perkataannya, wajah pasangan lansia itu sontak menjadi biru karena ketakutan. Dor, dor, dor. Teguh menahan emosinya sembari menggedor pintu. Yumi mengira orang yang datang adalah penagih utang. Ekspresinya seketika berubah dan tak berani berbicara lagi. Pasangan lansia itu membukakan pintu tanpa pikir panjang, Teguh. Masuklah. Setelah melihat kedatangan Teguh,
Wajah Jain sempat berubah menjadi bahagia, tetapi dia menghela napas tak lama setelahnya. Maaf, ya, kamu jadi melihat sesuatu yang konyol seperti ini. Ketika mengatakan hal tersebut, Jain sempat melirik Yumi, Zania segera menuangkan air hangat untuk Teguh, kamu lagi. Yumi yang sempat merasa panik, menunjuk Teguh dan berkata dengan marah, apa nggak punya makanan di rumahmu? Kenapa harus datang kemari? Kamu nggak tahu malu? Iya. Aku benar-benar nggak paham, penyakit apa yang diderita oleh kakak sialan itu. Bisa-bisanya menyengsarakan keluarga setelah kematiannya. Kedatangan sampah sepertimu setiap hari juga benar-benar membuat muak. Yumi berujar cepat, membuat sepasang lansia itu tidak sempat menghentikannya. Yumi. Jain tak bisa lagi menahan amarah yang terus-menerus dipendam kepada Yumi dan sontak meluapkannya, bisa nggak kamu bicara dengan sopan? Kamu nggak punya sopan santun. Aku sudah menyekolahkanmu. Lantas, apa yang kamu pelajari? Kalau sampai berani bicara kasar lagi, keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Cih. Yumi langsung berdecak dan mengomel seraya berjalan keluar, cuma tempat bobrok begini saja, anjing pun nggak akan mau tinggal di sini. Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Saat bersiap untuk membanting pintu, dia melihat beberapa mobil van memasuki halaman rumah. Sekelompok pria bertubuh gempal turun dari mobil, masing-masing dari mereka berpostur badan besar dan gempal, jelas-jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Pemimpin mereka dengan gaya rambut mohawk dan memasang indik di telinganya merupakan orang yang menagih utang Yumi lewat telepon kemarin, KL Suryo. Ekspresi Yumi seketika berubah ketika melihat segerombolan berandal itu, lalu kembali masuk ke rumah karena takut. Siapa mereka? Jain melirik Yumi, lalu bertanya. Yumi hanya bisa terdiam kaku tanpa berani menjawab. Halo, namaku KL Suryo. KL membawa orang untuk menerobos masuk, melirik Yumi yang sedang memohon-mohon, lalu berkata, Jain Kal, putri tercintamu sudah meminjam uang sebesar 100 juta padaku. Sekarang, kalau dihitung dengan bunga, totalnya adalah 400 juta rupiah. Totalnya 400 juta rupiah. Saat jumlah uang ini disebutkan, pasangan lansia itu hampir saja pingsan di tempat. Untung saja, ada Teguh yang menahan mereka. KL tak peduli dengan itu dan tetap berkata, Yumi bilang nggak punya uang sebanyak itu, jadi dia menggadaikan rumah ini padaku. Makanya, mulai sekarang, rumah ini adalah milikku. Mendengar itu, pasangan lansia itu benar-benar murka, tapi rumah ini sangat bobrok. Walau sudah dibongkar, cuma cukup untuk melunasi bunganya saja, KL benar-benar tak peduli dengan situasi di hadapannya seraya melanjutkan, modal juga harus dihitung, tapi aku nggak mau merepotkan kalian. Yumi kelihatan cukup menarik, temani aku tidur 1 bulan dan masalah ini akan kuanggap beres tanpa dipersulit. Mendengar perkataan KL tersebut, bab 962, Jain marah besar sampai tak bisa bernapas. Jemari Jain menunjuk Yumi sembari bergetar, kamu, pembawa sial, katakan, apa yang sebenarnya terjadi. Mau gimana lagi? Menyadari situasinya sudah terbongkar, Yumi langsung mengaku dengan santainya, aku pinjam uang ke KL 100 juta untuk beli tas dan ponsel. Ya, mana aku tahu kalau kalian berdua benar-benar nggak berguna, bahkan uang 100 juta saja nggak punya. Perkataan yang dia lontarkan ini. Yumi tiba-tiba menyalahkan orang tuanya. Tak pernah sekalipun melihat orang yang begitu kurang ajar dan tidak tahu malu begini. Kamu. Tubuh Zania tampak gemetaran. Kamu menggadaikan rumah ini ke orang lain. Lantas, kakakmu gimana? Arwahnya mau pulang kemana? Buat apa? Orangnya sudah mati juga. Yumi berkata dengan tak tahu malu, bukannya bisa ditempatkan di mana saja. Tinggal gali lubang di gunung dan beres, dah. Ucapan Yumi benar-benar membuat orang tuanya naik pitam. Pasangan lansia itu menatap Yumi sambil menggelengkan kepala, tampak jelas bahwa mereka sangat kecewa, kamu. Zania sangat terguncang, terlatih mundur beberapa langkah sebelum sanggup berdiri kembali. Dia menunjuk Yumi dengan marah dan mengutuk, anak durhaka. Dulu, aku memungut anak yang terlantar dan sekarat di pinggir jalan, lalu dibesarkan layaknya anak sendiri. Tapi, bisa-bisanya kamu bicara seperti ini soal kakakmu, sepertinya kamu sudah nggak punya hati nurani.
Jain juga mengumpat, dasar anak bajingan. Kamu lupa, ya, siapa yang selalu menyisihkan rotinya untukmu? Siapa yang selalu menjahit pakaian usang miliknya puluhan kali dan selalu menolak untuk beli baju baru, tapi selalu membelikanmu baju baru? Dia itu kakakmu. Dia lebih memilih nggak kuliah dan menjadi seorang tentara untuk membiayaimu sekolah. Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu, dasar iblis. Perkataan orang tuanya itu tak membangkitkan hati nurani Yumi sedikit pun. Dengan kata lain, Yumi sudah tak punya hati nurani, bukan hanya bertingkah jadi Yumi si muka tebal, tetapi juga berbicara dengan percaya dirinya, kalau kalian miskin dan nggak punya uang. Kenapa harus memungut dan membuatku menderita seperti ini? Kalian gila, ya, memangnya aku yang minta kalian untuk memungutku. Perkataan tersebut benar-benar menghancurkan dan mengubah pandangan Teguh sepenuhnya. Teguh yang berada di samping pun mendengar dengan jelas. Ternyata, Yumi hanyalah anak pungut dari pasangan lansia itu, membuatnya merasa cukup emosi saat itu juga. Yumi benar-benar tidak pantas diperlakukan sebagai seorang wanita. Sikapnya sungguh tak bisa dimaafkan. Yumi, aku benar-benar menyesal. Jain dan Zania benar-benar murka. Sudah, nggak usah banyak omong kosong. KL datang untuk menyita rumah, bukan mendengarkan mereka bercekcok. Lantas, dia berteriak, tua bangka, cepat keluar. Jain dan Zania saling menatap penuh keyakinan, nggak akan. Tempat ini adalah rumah kami dan tempat tinggal putra kami. Kamu nggak akan bisa merebut rumah ini. Zania bicara dengan suara pelan, tetapi bisa terdengar ke seluruh rumah, heh. KL Suryo mencibir, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kalian keras kepala juga, iya. Jangan salahkan aku kalau bersikap kurang ajar, hancurkan. Hancurkan foto itu dulu. KL menunjuk ke arah foto hitam putih yang tergantung di dinding seraya memberi perintah, laksanakan. Waktunya kerja. Semangat, kawan-kawan. Kemudian, segerombolan berandal di belakang KL pun bergegas mengambil senjata. Saat pria berbadan besar pertama mendekat ke tembok dan bersiap menghancurkan foto itu menggunakan pipa besi, sebuah tangan terulur dari samping dan menggenggam erat pergelangan tangan pria itu. Tak peduli seberapa kuat si pria gempal berusaha, meski kekuatan yang dia punya mampu membengkokkan baja, pria itu tak bisa berkutik sedikit pun. Seolah-olah dikunci kuat-kuat dengan kunci Inggris. Karena Teguh mulai bertindak. Bab 963. Sialan. Cari mati, ya. Pria gempal itu memaki serta menggunakan tangannya yang lain guna melancarkan pukulan ke wajah Teguh. Teguh agak mengatupkan bibirnya, lalu mengayunkan tendangan, buk. Krak. Kekuatan yang besar menghantam pria gempal dan suara teredam terus terdengar tanpa jeda. Pria gempal merasa tulang rusuknya banyak yang patah, kemudian memuntahkan darah dan terkapar di lantai. Teguh melepaskan tangannya serasa tak terjadi apa-apa. Sial, KL langsung naik pitam dan berteriak, serang secara bersamaan dan beri pelajaran yang nggak akan dia lupakan seumur hidupnya. Biarkan dia tahu betapa mengerikannya KL ini. Bersamaan dengan perintah yang diteriakkan olehnya, berandal di belakangnya segera menerjang ke depan. Berani-beraninya melawan KL, sudah bosan hidup, ya. Bajingan, hari ini, aku akan buat kamu paham seberapa ngeri seorang KL. Dasar bajingan. Datang ke tempat bobrok, tapi masih bisa melakukan pemanasan seperti ini, benar-benar hoki. Bunuh dia. Kemudian, segerombolan berandal itu menerjang ke depan sambil berteriak-teriak, Teguh. Jain yang melihat situasi cukup berbahaya, ingin mengajak Teguh melarikan diri. Namun, belum sempat membuka mulut, matanya justru menyaksikan kejadian yang luar biasa. Teguh masih tampak tenang, lalu melambaikan tangannya. Seketika, energi melesat cepat sampai-sampai kekuatannya tidak terbendung dan mampu menghancurkan semua bagai gelombang tsunami. Para pria gempal yang menerjang hanya menyentuh sedikit gelombang tersebut dan langsung terpental oleh energi yang sangat brutal. Ada yang terempas ke atas batu sampai pingsan. Ada juga yang menghantam tembok dan pintu, lalu terkapar lemas di lantai. Bu, ibu, sakit banget, kakiku. Para gerombolan berandal itu hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu menggerakkan tubuhnya. Memakan waktu kurang dari 5 detik. Hanya menyisakan KL seorang yang masih berdiri di sana. Teguh pun perlahan-lahan mendekatinya, kamu.
Kael merasa ngeri saat melihat Teguh, bahkan sampai mengompol di celana. Air kencing terus mengalir ke lantai dan mengeluarkan bau tak sedap. Kamu, jangan mendekat, ah. Teguh mencengkeram pergelangan tangan Kael, lalu mengunci tangannya kuat-kuat sampai bengkok tak berbentuk. Kael tersiksa oleh rasa nyeri yang hebat dan menjerit kesakitan dengan suara gemetaran. Serahkan sertifikat rumahnya. Teguh mengunci kedua tangan Kael dari belakang sembari berkata dengan wajah datar. Ini, ambil saja. Kael yang sudah ketakutan segera memberikan sertifikat rumah tersebut. Usai memastikan keaslian sertifikat rumah itu, Teguh menendang pantat Kael dan membuatnya tersungkur ke lantai. Lantas, dia berkata acuh tak acuh, enyahlah. Kael tak berani mengucapkan apapun, lalu pergi dari sana dengan dipapa oleh anak buahnya. Setelah menghidupkan mobil van, Kael melihat keluar jendela mobil sambil menatap Teguh dengan penuh kebencian. Bangsat, lihat saja, pasti akan kubalas. Ayo, pergi. Segerombolan berandal pun pergi. Teguh, terima kasih banyak. Ya. Nak, kalau saja kamu nggak datang hari ini, hidup kami pasti akan. Setelah cukup lama berlalu, Jain dan Zania beranjak tersadar dari lamunan, kemudian menghampiri Teguh untuk berterima kasih. Yumi di sebelahnya juga mulai berpikir. Teguh ini sosok yang cukup kuat, sekiranya dia mau membantu untuk menghapus utang. Semua ini kesalahanku karena nggak bisa melindungi kalian. Teguh merasa menyesal. Selanjutnya, dia mengeluarkan sertifikat rumah yang sudah disiapkan sebelumnya. Nek, ini sertifikat rumah di daerah Jalan Barat. Sertifikat ini adalah bentuk kompensasi atas pengorbanan Wandra. Tolong diterima, ya. Sertifikat ini. Melihat sertifikat rumah baru, Jain dan Zania tertegun. Bab 964. Jalan Barat. Daerah itu adalah pusat kota Senggigi. Paling tidak, harga rumah di sana saja bernilai sekitar 400 juta rupiah dan Teguh memberikannya dengan cuma-cuma. Mata Yumi berbinar-binar. Kalau saja dirinya bisa memiliki sebuah rumah di Jalan Barat. Wah, wah, wah. Di momen ini, dia menyadari bahwa Teguh bukan sekelas orang sembarangan. Apakah orang biasa bisa menyiapkan sebuah rumah hanya dalam semalam? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Teguh ini pasti orang penting, Nek. Teguh, yang melihat pasangan lansia ingin menolak tawarannya, berkata dengan serius, rumah ini adalah hasil pengorbanan Wandra sekaligus keinginan pemerintah kota Senggigi. Tolong jangan menolaknya. Kalau enggak, aku akan merasa gelisah. Pada titik ini, Jain dan Zania saling menatap satu sama lain dan hanya bisa mengangguk setuju. Teguh. Mata Jain berlinang air mata. Terima kasih untuk segalanya yang sudah kamu lakukan untuk keluarga kami. Kemudian, Zania berbalik dan melihat ke arah foto hitam putih yang tergantung di dinding sembari bergumam, Wandra, apa kamu melihatnya? Pengorbananmu nggak sia-sia. Kontribusimu terhadap Serenara akan selalu dikenang, Wandra. Sambil mengatakan itu, Zania meneteskan air mata. Teguh juga sempat merasa terharu. Masalah Wandra yang dia temui, kini sudah terselesaikan dengan mulus. Serenara punya wilayah yang luas. Setiap tahunnya, banyak martir yang gugur, tetapi banyak juga yang tidak dilaporkan. Ada berapa banyak dari mereka berakhir terjebak dalam situasi yang sama seperti Wandra. Semua ini merupakan tanggung jawab yang berat dan perjalanan yang panjang. Wush. Pada saat itu, Yumi berniat menghampiri dan mengambil sertifikat tanah itu. Tak disangka, Teguh langsung menghalangi dan menatap tajam ke arahnya. Yumi mendadak gemetaran dan tak berani menghampiri. Melalui mata Teguh, seolah-olah Yumi tengah melihat tumpukan mayat, darah yang mengalir sejauh mata memandang, iblis menjerit, tulang belulang berserakan di medan perang. Membuatnya tak berani sembarangan bertindak lagi. Sertifikat ini untuk kakek Jain dan nenek Zania. Teguh menatapnya sambil berkata dengan acuh tak acuh, semua ini nggak ada sangkut pautnya denganmu. Yumi tidak berani memberikan jawaban karena merasa tertekan oleh kekuatannya. Kemudian, Yumi memalingkan sorot matanya dan menggenggam tangan Zania sambil pura-pura berkata, ayah, ibu, maafkan aku. Barusan aku panik karena dikejar utang KKL, jadi membuatku berkata seperti itu. Sebenarnya, aku selalu menganggap kalian sebagai keluarga. Aku adalah putri tunggal di keluarga ini dan nggak ada masalah yang nggak bisa diatasi. Kita masih menjadi keluarga yang saling mencintai,
Kan? Mereka berdua sudah mengetahui sifat asli Yumi yang sebenarnya. Yumi adalah seorang wanita materialistis tanpa hati nurani. Jain berkata dengan acuh tak acuh, Yumi, jujur saja, aku dan ibumu selama ini nggak pernah mengecewakanmu. Saat kakakmu masih hidup, dia menganggapmu seperti adiknya sendiri. Tapi, perkataanmu tadi benar-benar menyakiti hati kami. Sekarang, kamu sudah besar. Kami nggak berharap dirawat olehmu, jadi pergilah. Mulai sekarang, kita bukan lagi keluarga. Kita jalani saja hidup masing-masing, kamu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata seperti itu, Jain dan Zania bergegas membereskan barang-barangnya. Menyaksikan semua urusan sudah selesai, Teguh bersiap pergi. Saat baru keluar rumah, tiba-tiba, ada sebuah tangan yang menahannya dari belakang, Kak. Yumi menatap Teguh dengan penuh perasaan, lalu berkata dengan lembut, apa kamu butuh pacar? Aku mau jadi pacarmu. Teguh menjawab dengan nada muak, aku sudah punya pacar. Jadi, Yumi masih belum menyerah, menatap centil nan manja pada Teguh, lalu berkata dengan manisnya, Kak, kamu pantas punya 2 pacar dengan statusmu saat ini. Cerita bersambung.